Oke, di sini ada soal UTBK Sosiologi tahun 2022. Soalnya berbunyi seperti ini. Seorang kakak mengajarkan adiknya tentang cara melayani tamu secara pantas. Nah, proses belajar yang dilakukan kakak kepada adik merupakan tahapan sosialisasi apa? Oke, kita ingat-ingat lagi bahwa ada 4 tahapan sosialisasi. Menurut George Herbert Mead. Ya, apa aja itu? Yang pertama ada tahap persiapan atau dikenal juga dengan istilah preparatory stage. Kemudian yang kedua ada tahap peniruan, ya, atau dikenal juga dengan istilah play stage. Kemudian yang ketiga ada tahap siap bertindak, ya, siap bertindak. Jadi udah mulai mandiri nih di sini. Ini disebut juga dengan istilah game stage. Tahapan yang terakhir adalah tahap penerimaan norma. Ya, penerimaan norma di masyarakat atau dikenal juga dengan istilah generalized stage. Oke. Sekarang kita lihat pilihan gandanya. Ya. Berarti dari A, B, C, D, E yang merupakan bagian dari tahapan sosialisasi adalah pilihan B atau E. Ya. Yang A ini bukan. A itu adalah bentuk dari sosialisasinya, bukan tahapan. Ya. Kedewasaan juga bukan. Kemudian primer, nah ini primer juga sama ya, bentuk sosialisasi juga. Ada primer dan sekunder. Nah, kira-kira mana nih yang merupakan tahapan sosialisasi di mana kakak itu memberitahu ke adik, gini loh dek, cara melayani tamu yang baik, gitu. Sehingga harapannya adalah adik ini bisa mengikuti si kakak. Apakah itu persiapan atau peniruan? Yang mana nih kira-kira? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, peniruan. Karena kalau persiapan ini, itu tahap yang paling awal, ya, paling awal biasanya itu dari mulai si anak itu lahir, sampai usia-usia di mana dia itu bahkan belum lancar berbicara, belum lancar untuk bergerak, nah itu persiapan. Kalau udah bisa bergerak, atau mungkin bicaranya udah mulai nih agak lancar, lebih jelas, itu dia mulai masuk ke tahap meniru. Meniru perkataan, meniru tindakan. Nah, sehingga untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang E, peniruan. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman. Sekarang soal yang kedua. Ini UTBK tahun 2022 juga ya. Seorang anak dimarahi ibunya karena terlalu sering bermain gadget sampai lupa waktu. Siapa yang kayak gini nih? Saking hilang kesabarannya, sang ibu memarahi anaknya dengan cara berteriak, ya, dan mata melotot. Wah, diperjelas nih, seperti apa ibunya ketika memarahi si anak, ya. Menurut teori dramaturgi Irving Goffman, reaksi tersebut disebut apa? Waduh, teori lagi kan ya. Pusing nih kalau udah teori gitu. Mungkin ada yang seperti itu, ada juga yang ahli nih sama teori. Oke, teman-teman nggak usah pusing. Kita lihat nama teorinya dulu. Teori dramaturgi. Dramaturgi. Nah, betul. Jadi teori ini kaitannya sama drama. Kaitannya sama teater. Maksudnya? Nah, jadi menurut Irving Goffman, kehidupan seseorang, ya, ini, itu adalah sebuah drama atau teater dengan orang ini sendiri yang berperan sebagai aktornya. Oke, atau aktris lah ya kalau cewek gitu. Nah, ini teori dramaturgi menurut Irving Goffman seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, kalau dalam sebuah drama, ya teman-teman, itu pasti banyak hal yang dipertimbangkan. Entah itu mungkin
pesannya. Bisa ya. Mungkin bisa juga dari segi settingnya. Setting waktu, setting tempat, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di soal, di sini yang di-highlight banget adalah sang ibu memarahi anaknya dengan cara berteriak dan mata melotot. Nah, kira-kira kalau berteriak, mata melotot ini berarti menunjukkan apa nih kalau dalam drama nih? Ya. Ada yang bisa nebak dari sini? Yap, betul. Ekspresi. Nah, kalau kita main drama, ya main teater gitu, pasti ada settingnya ini udah jadi. Pesan yang mau disampaikan dalam dramanya ini udah ada. Dan jangan lupa ini yang penting, ekspresi aktor atau aktrisnya. Oke, dari sini udah ketahuan jawabannya yang mana. Penampilan diri bukan, pengolahan pesan juga bukan, karena yang di-highlight sekali lagi, yang di-highlight di soal adalah ini. Di kalimat keduanya ditekankan lagi. Oke, C ya, melepas ekspresi, ini yang paling betul. Interaksi tunggal tentu enggak ya, karena ini melibatkan ibu dan anaknya. Karakteristik individu, ini juga tidak ditekankan dalam soal. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman.